Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru atau pembahasan yang baru dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yaitu bab Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Jadi di dalam bab ini Al-Imam As-Sabuni mengabarkan kepada kita tentang salah satu di antara akidah ahlul hadis, di mana mereka mengimani bahwa iman itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu berupa ucapan, berupa amalan, dan juga iman itu dia tidak tetap, tetapi dia terkadang bertambah dan terkadang pula dia berkurang. Ini madhab ahlu sunnati wal jamaah. Yang membedakan mereka dari madhab-madhab yang lainnya, seperti madhab Murji'ah, Mu'tazilah, dan yang berjalan pada jalan mereka. Naam. Maka berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa min madhabi ahlil hadis annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata beliau, di antara madhab ahlul hadis dalam persoalan akidah, bahwa al-iman qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, amalan. Wa ma'rifatun, dan ma'rifah. Yang dimaksudkan dengan al-ma'rifah di sini adalah al-i'tiqad. Itu keyakinan. Keyakinan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Maka ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum, kalau kita lihat pembahasan para ulama dari kalangan ahlul hadis, itu kita dapati umumnya mereka mempunyai pendapat yang sama di dalam persoalan mendefinisikan iman. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar keyakinan hati saja. Ada juga yang mengatakan iman itu ya yang penting engkau mengenal Allah Jalla wa Ala. Adapun amalan perbuatan, dia bukan bagian daripada iman. Ada yang mengatakan cukup iman itu dengan ucapan lisan. Ada yang mengatakan dia cukup dengan pembenaran hati.
Tetapi mereka mengeluarkan amalan bil jawareh adalah bagian daripada iman. Nah, kelompok ini yang paling ringan di antara mereka adalah murjiahnya para fuqaha. Murjiahnya para fuqaha itu di antaranya ya yang menganut pendapat ini di antaranya Al-Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau rahimana wa rahimahumullah, di mana mereka mengatakan bahwa amalan perbuatan itu orang yang melakukan amal ketaatan maka dia berhak untuk dipuji dan layak untuk mendapatkan balasan yang baik. Demikian pula orang yang melakukan amalan kejelekan maka dikhawatirkan dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman. Tetapi dia bukan bagian dari iman. Dia bukan apa? Bagian dari iman. Ini yang paling ringan dari mereka. Adapun yang paling ekstrimnya mereka mengatakan bahwa iman itu dia tidak bertambah dan tidak berkurang, dan iman itu cukup dengan keyakinan hati saja. Jadi kalau seseorang dia telah meyakini bahwa Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu adalah zat maha pencipta yang menguasai alam semesta, yang mengatur berbagai macam urusan, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut, maka dia dapat dikatakan adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Dan keimanannya tidak bertambah dan berkurang. Nah, ini yang paling parah dari mereka, kalangan Murji'ah. Kenapa? Karena konsekuensinya iman iblis sama dengan iman malaikat, iman orang yang beriman sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan iman itu cukup dengan mengetahui atau meyakini tentang keesaan Allah Jalla wa Ala, maka itu sudah cukup. Ya. Nah, tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan Ahlul Hadis, mereka mengatakan tidak demikian. Iman itu adalah ucapan. Ucapan dengan lisan, yakni engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Setelah ucapan dengan lisan, maka perbuatan. Terkadang mereka mengatakan qaulun wa amalun. Amal ini dalam bentuk umum, mencakup amalan hati, mencakup amalan bil jawarih. Amalan hati adalah keyakinan, kemudian amalan bil jawarih adalah pembuktian dalam perbuatan amalan manusia. Dan mereka mengatakan bahwa dia yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Apa yang menyebabkan iman itu bertambah? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang dia taat kepada Allah, maka semakin baik dan sempurna keimanannya. Semakin seseorang dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka semakin melemah keimanan orang tersebut. Maka kita katakan Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan iman itu harus memenuhi beberapa unsur. Unsur yang pertama ucapan dengan lisan. Unsur yang kedua amalan. Itu amalan hati yang mencakup padanya amalan perbuatan bil jawarih seperti salat, puasa, sedekah, amal ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya. Kemudian Yang ketiga adalah keyakinan. Yani i'tiqadun bil qalbi, atau yang di sini Al-Imam As-Sabuni mengatakan wa ma'rifatun, yaitu ma'rifah. Kalau kita katakan dalil-dalil dalam bab ini banyak sekali, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruhlah seperti di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah mengatakan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang mukmin itu alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Jelas di sini syahidnya adalah zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Maka iman itu dia bertambah,
iman itu dia bertambah. Nah, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Perhatikan, orang-orang yang melakukan salat kemudian menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Maka Allah katakan mereka benar-benar beriman setelah Allah menyebutkan mereka melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Salat dan apa? Berinfak. Maka Ahlus Sunnah mengatakan amal perbuatan adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Dan demikian pula di dalam ayat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 itu menyebutkan ya kondisi orang-orang yang beriman. Itu kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Allah bagi mereka menjadi 3 golongan. Pertama apa? Dzalimun li nafsihi. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua wa minhum muqtasid. Adalah orang-orang yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Adalah orang-orang yang apa? Bersegera dalam melakukan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang apa? Dzalimun li nafsi. Mereka itu mendolimi diri mereka. Tapi sebelumnya Allah mengatakan apa? Alladzina astafaina min ibadina. Orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, ini berarti mereka adalah orang-orang yang ada pada diri mereka keimanan, tapi apa? Dzalimun li nafsi. Mereka mendolimi diri mereka karena mereka melakukan kemaksiatan. Yang kedua muqtasid, orang-orang yang pertengahan, mereka melakukan kewajiban-kewajiban dan menghindari hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah apa? Sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, yakni mereka melakukan kewajiban-kewajiban dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban itu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Melakukan apa? Amalan-amalan sunnah. Maka Allah membagi mereka menjadi 3 golongan manusia sesuai dengan tingkatan amal kebaikan mereka. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa iman itu dia bertingkat-tingkat. Ada orang yang dia beriman tapi dia terjatuh dalam apa? Kemaksiatan. Ada orang yang dia beriman ya tapi dia melakukan amalan itu kewajiban-kewajiban saja dan dia menghindari yang haram. Tapi ada orang yang lebih tinggi dari itu, yakni dia melakukan kewajiban-kewajiban, dia menghindari hal-hal yang haram, lalu dia tingkatkan dengan melakukan amalan-amalan yang sifatnya apa? Yustahab, dianjurkan dan seterusnya. Nah, ini diantara apa? Dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang iman itu dia bertambah dan dia berkurang. Taib. Kita baca keterangan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Kata beliau, Qala Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Qala Muhammad bin Ali Ibnu Al-Hasan bin Syaqiq telah berkata Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq, Sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, Sa'altu Aba Abdillahi Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Salah seorang imam dari imam-imam madhab, ya. Kata beliau, anil iman fi makna az-ziyadah wa nuqsan. Aku bertanya kepada beliau tentang pengertian daripada iman itu dia bertambah dan berkurang. Aku bertanya tentang pengertian iman itu bertambah dan berkurang. Faqal,
Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, haddatsana Al-Hasan bin Musa Al-Asyab, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Musa Al-Asyab. Qal, dia berkata, haddatsana Hammad bin Salamah an Abi Ja'far Al-Khatmi, telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Abu Ja'far Al-Khatmi, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, Umair bin Habib, yaitu Umair bin Habib. Qal, dia berkata, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Faqila wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, maka dikatakan apa yang dimaksudkan dengan dia bertambah dan dia berkurang. Qala idza dzakarnallaha fahamidnahu wa sabbihnahu fatilka ziyadatuhu, wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Kata beliau, apabila kita mengingat Allah ya dengan berzikir kepadanya, fahamidnahu, dan kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wasabbihnahu, dan kami juga wasabbahnahu, kami bertasbih kepada Allah azza wa jalla, wasabbahnahu, fatilka ziyadatuh, maka itulah yang dimaksudkan dengan bertambahnya keimanan. Wa idza ghafalna wa dhayyana, apabila kami itu lalai dan kami alpa, wa nasina, dan kami menyia-nyiakan, mengabaikan, melupakan, kami lupa daripada Allah azza wa jal, tidak melakukan amal-amal saleh, fadzalika nuqsanuh, maka itulah yang dimaksudkan dengan apa? Iman itu dia berkurang. Maka di sini apa ya ikhwan? Ucapan ini menerangkan kepada kita bahwa ulama memasukkan amal sebagai faktor yang menyebabkan iman itu dia bertambah atau dia berkurang, ya. Itu ketika beliau menyebutkan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, maka itulah iman itu dia bertambah. Juga beliau mengatakan ketika kita lalai, ya, kita alpa, kita melakukan kekurangan-kekurangan, kita lupa, kita jauh dari Allah, maka itulah iman itu dia berkurang. Berarti mereka memasukkan amalan bagian dari iman apa tidak? Mereka memasukkan amalan bagian dari iman. Dan juga mereka mengklaim bahwa iman itu bertambah dan berkurang apa tidak? Bertambah dan dia berkurang. Maka dari itu kalimat singkat yang dikatakan oleh para ulama adalah apa? Dia bertambah yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Naam. Ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, meskipun ucapan ini yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ini, para ulama membicarakan tentang sanadnya. Ya, karena atsar ini di dalam sanadnya itu ada siapa namanya? Abu Ja'far Al-Khatmi an abihi, dari bapaknya. Bapaknya Abu Ja'far Al-Khatmi, Abu Ja'far itu namanya Umair bin Yazid. Umair bin Yazid. Bapaknya itu siapa? Bapaknya itu majhul. Majhul. Ya. Nah, kalau saya singgung di sini sedikit ilmu mustalahul hadis, ya. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, yang paling ringan itu ya Al-Baiquniyah, Mandhumah Al-Baiquniyah, itu disebutkan definisi daripada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah mattasala isnaduhu, adalah hadis yang sanadnya itu bersambung, walam yashud au yu'al, dan dia tidak syad atau tidak punya illah, tidak ada illah yang tersembunyi, dan dia yarwihi an adlin wa dhabitin, meriwayatkan darinya, yaitu yarwihi adlun wa dhabitun, meriwayatkan darinya orang yang adil dan dhabit, an mithlihi, dari orang yang semisal dengannya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang orang-orang yang adil dan dhabit itu mereka dalam menukil itu mereka dhabit, mu'tamad, mereka benar-benar berpegang dan mereka teliti, ya, konsekuen di dalam menukil
berita tersebut dari orang yang semisal. Jadi kalau kita lihat hadis sahih itu menurut Manzumah Al-Baiquniyah ini, pertama sanadnya bersambung. Kedua, dia tidak boleh syad. Tidak boleh syad. Apa itu syad? Syad itu nyeleneh, ganjil. Ganjil itu maksudnya bagaimana? Definisinya di dalam ilmu hadis. Ya. Itu dia menyelisihi awthaq minhu. Dia menyelisihi orang yang lebih kuat dari dia. Itu riwayatnya dikatakan syad. Ya, lebih kuat baik secara hafalan maupun secara jumlah. Dia menyelisihi orang yang hafalannya lebih kuat, atau dia menyelisihi orang yang jumlahnya lebih banyak daripada dia dalam meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis yang dia riwayatkan itu dinamakan syad. Atau yu'al, tidak illah, tidak mempunyai illah yang tersembunyi. Tidak mempunyai illah yang tersembunyi, cacat yang tersembunyi. Hadis itu tidak dikatakan ma'lul. Dinukilkan dari orang yang adil dan orang yang dhabit. Dhabit itu kekuatan hafalannya baik. Ya. Sementara keadilan itu berkaitan dengan apa itu definisi adil dalam ilmu hadis. Definisi adil itu apa ya, kawan? Kata para ulama, adil dalam definisi ilmu hadis itu kullu muslimin baligin aqilin salimin min asbabil fusuki wa khawarimil muru'ah. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Karena khawarimul muru'ah itu termasuk keadilan. Jadi disitulah kadang-kadang seorang ulama dia tidak menerima sebuah hadis karena dia menganggap seseorang itu khawarimul muru'ah. Kenapa khawarimul muru'ah itu menyebabkan tidak diterimanya hadisnya? Karena dia berkaitan dengan keadilan, gugurnya keadilan. Mafhum ya ikhwan? Jadi kalau dikatakan adil menurut definisi ahlul hadis itu kullu muslimin, ya, baligin aqilin salimin min asbabil fusuki wa khawarimil muru'ah. Setiap muslim yang dewasa, berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan dan khawarimul muru'ah. Maka dari itu kalau rawi yang majhul ain, rawi yang majhul hal, rawi yang mubham, ini dikatakan gugur keadilannya. Gugur keadilannya. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Apa itu kalau dikatakan kalau begitu majhul itu apa? Majhul itu adalah terdiri dari dua, ada majhul ain, ada majhul hal dalam ilmu hadis. Majhul ain itu apa? Majhul ain itu adalah riwayat yang lam yarwihi illa wahidun, tidak meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Tidak meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Kalau majhul hal, tidak meriwayatkan dari dia kecuali dua orang saja, fasaidan atau lebih. Nah itu perbedaan antara majhul ain dan majhul hal. Maka bapak daripada Abu Ja'far Al-Khatmi ini dia majhul. Karena dia majhul, dia masuk dalam bab gugurnya keadilan. Nah dia masuk dalam bab gugurnya keadilan, maka dia dikatakan dhaif. Nah kalau dia dhaif, maka riwayat ini memang riwayat yang didhaifkan secara sanad oleh para ulama. Tetapi ya ikhwan, riwayat ini secara makna dia mempunyai kekuatan. yakni maknanya banyak diriwayatkan dari para salaf, kalimat-kalimat yang semisal. Diriwayatkan dari para salaf kalimat-kalimat yang semisal. Sebab itu yaitu Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi, salah seorang murid daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata, sami'tu Sufyan yaqul, aku pernah mendengar Sufyan berkata, ya, Sufyan bin Uyainah, ya, dia berkata karena Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi ini juga beliau belajar kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Nah kata beliau, sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qaulun wa amal, yazid wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, maka saudaranya Ibrahim bin Uyainah berkata kepadanya, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Sufyan bin Uyainah, la taqul yanqus, jangan engkau berkata bahwa iman itu dia berkurang. Faghadiba wa qala uskut ya sabi,
bal hatta la yabqa minhu syai'un. Maka Sufyan bin Uyainah marah, lalu dia mengatakan, diamlah engkau wahai anak kecil. Ya, bahkan imam itu dia berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Yaitu iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun, yakni sampai orang itu jadi murtad, ya. Sampai orang tersebut jadi murtad. Dan kalimat-kalimat yang semisal datang dari kalangan para salaf banyak sekali. Seperti ucapannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, halummu nazdadu imanan. Ya, marilah kemari kita tambah iman kita. Kita tambah apa? Iman kita. Ya, ini dengan apa? Dengan bermajelis ilmu. Ya, maka iman itu dia bertambah. Nah, begitu juga kata beliau, ta'alau nazdadu imanan. Ayolah kemari kita tambah keimanan kita. Nah, begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ijlisu bina nazdadu imanan. Duduklah bersama kami supaya kita tambah iman kita. Ya, ayolah kita duduk-duduk supaya kita tambah iman kita. Ini duduk-duduk membicarakan perkara amal, perkara ibadah, perkara amal saleh dan seterusnya. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Yani ya Allah, tambahkanlah bagiku keimananku, keyakinanku dan apa? Keyakinan dan kefakihan. Maka di sini ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kita lihat bahwa para imam-imam dari kalangan para salaf, dari kalangan para sahabat ini, mereka memahami bahwa iman itu bertambah apa tidak? Bertambah, karena mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah. Ya, bahkan apa? Ibnu Mas'ud itu berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku iman, keyakinan dan apa? Kefakihan. Nah, begitu pula sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau berkata, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kita supaya kita beriman sejenak. Kita beriman sejenak. Nah, dan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat ya pada hadis Hanzalah. Kita lihat pada hadis Hanzalah ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yaitu apa? Kata Hanzalah, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Jadi suatu ketika Abu Bakar itu bertemu dengan aku di tengah jalan. Lalu dia berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Ada apa denganmu? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Maka Hanzalah berkata, aku pun berkata bahwa nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu telah munafik. Hanzalah telah munafik. Qala subhanallah ma taqul. Abu Bakar As-Siddiq berkata, subhanallah ma taqul. Apa yang kau katakan ini? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kata Hanzalah, kita itu ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada di sisi beliau, itu beliau mengingatkan kita dengan neraka dan surga. Hatta ka'anna ra'yu ainin, sampai seolah-olah kita melihat neraka dan surga itu di hadapan kita. Nabi kalau bercerita tentang neraka, bercerita tentang surga di hadapan para sahabat, itu benar-benar para sahabat merasakan ya bagaimana nasihat-nasihat Nabi itu menghunjam ke dada-dada mereka, sampai seolah-olah mereka itu melihat surga dan neraka di hadapan kita. Ya, nah kalau kita ini sekarang bicara tentang surga dan neraka, kita ketawa ketiwi ya, seolah-olah lucu ya, seolah-olah lucu. Subhanallah. Maka apa kata Hanzalah, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafnal azwaja wal aulada wad dai'at fanasina katsiran. Namun ketika kita keluar dari sisi Rasulullah, kalau kita ada di Rasulullah itu kita memang benar-benar hanif. Tapi kalau begitu kita keluar dari sisi Rasulullah, maka apa yang terjadi? Ya, itu istri-istri kami buat kami itu jadi sibuk. Ya, anak-anak kami buat kami jadi sibuk.
Ya, jam sekian harus antar dia. Istri juga jam sekian harus antar. Belum lagi dia pesan beli sayur, ya. Kita ada cerita sama teman, dia telepon suruh beli sayur, ya, macam-macam. Wadai'at, dan apa? Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain begitu banyak sampai apa yang terjadi fanasina kathiran. Kami banyak lalai. Kami banyak lalai. Nah, sampai-sampai ada riwayat ya dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan begini, kalau seandainya saya itu disibukkan oleh istri untuk beli sayur, beli bawang di pasar, maka lemahlah hafalanku. Ya, enggak apa? Lemahlah hafalanku. Nah, ya, nah, maka apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Di sini disebutkan Hanzalah mengatakan kami kalau dengan Nabi itu Masya Allah kami benar-benar apa fokus ya dengan akhirat ini sampai seolah-olah surga dan neraka itu nampak di hadapan kita. Tapi kalau begitu kita pulang, ya maka apa yang terjadi? Asafnal azwaja wal aulada wad dayiat, ya kami itu sudah dibuat apa sibuk oleh istri, anak dan berbagai macam perkara sehingga fanasina kathiran. Kami banyak lalai. Kami banyak lalai. Inilah yang membuat Hanzalah asumsi bahwa kalau kayak gini nih kita ini munafik ini, begitu, ya. Nah, qala Abu Bakrin, maka ternyata apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, sungguh kita juga mengalami hal yang sama, Masya Allah ya. Manusia sekelas Abu Bakar As-Siddiq juga repot sama istri, ya. Apalagi cuma kita ya, repot sama anak, repot sama urusan-urusan yang lainnya. Ya. Mereka juga mengalami masa-masa di mana itu apa? Mereka dalam kondisi keimanan mereka berkurang. Maka mereka berdua bersepakat, kata Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami tiba di hadapan Rasulullah, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah itu sudah munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madhak? Maka Rasulullah mengatakan, apa itu? Apa gerangan yang membuat engkau berasumsi bahwa engkau itu telah terjatuh ke dalam kemunafikan? Qultu, aku pun berkata, kata Hanzalah, ya Rasulullah, nakunu indaka nudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Wahai Rasulullah, kami ketika berada di sisi engkau, engkau mengingatkan kami dengan surga dan dengan neraka dan surga, hatta ka'anna ra'yu ainin, sampai seolah-olah kami melihat neraka dan surga itu ada di hadapan kita. Fa idza kharajna min indika asafnal azwaja wal aulada wad dayiat fan nasina katsiran. Namun ketika kami keluar dari sisi engkau ya Rasulullah, kami dibuat lalai oleh istri, anak-anak dan berbagai macam urusan yang banyak sehingga nasina katsiran, kami pun banyak lalai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya hamdalah sa'ah thalatha marrat. Apa kata Rasulullah? Perhatikan sabda Rasulullah di sini. Rasulullah katakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, in law tadumuna ala ma takununa indi, sekiranya kalian itu terus menerus berada dalam kondisi sebagaimana kalian berada di sisiku, wa fi dzikri, dan kalian terus menerus berada dalam keadaan ingat, berzikir kepada Allah, la safahatkumul malaikatu ala furushikum, niscaya malaikat itu akan datang untuk menjabat tangan-tangan kalian di tempat-tempat tidur kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian, walakinna ya Hanzalah, akan tetapi Hanzalah yang namanya iman itu saatan, yaitu kadang dia begini dan kadang dia begitu, ya. Nah, mafhum ya? Maka di sini menunjukkan apa? Iman itu naik turun enggak? Naik turun. Hanzalah mengatakan iman mereka naik tatkala mereka berada di sisi Rasulullah, ya, ketika Rasulullah mengingatkan mereka tentang surga dan neraka. Tapi ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka, iman mereka menjadi apa? Menjadi turun. Maka ini juga dalil ya, dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa iman itu dia naik dan dia turun. Madhab yang dipegang oleh madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, ashabul hadis. Naam. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita bisa bacakan pada kesempatan di pagi hari ini yang berkaitan dengan bab iman
qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu wa yanqus. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidnillahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.